Halo Pak Deus dan teman-teman semua. Kami dari kelas 11 MIPA 3, kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri Angelique Beatrice, Florentina Echa, dan Gregorius Arya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan subbab mata pelajaran agama yang berjudul Budaya Kekerasan versus Budaya Kasih. Selamat menyaksikan. Jadi guys, gereja itu secara tegas menolak setiap tindakan kekerasan, seperti yang telah diajarkan dan dihayati oleh Yesus Kristus. Gereja juga berusaha mengatasi kekerasan, antara lain dengan mengembangkan pastoral mengelola konflik, supaya tercipta budaya non-violence, budaya kasih, sehingga manusia dapat mengalami persaudaraan yang sejati. Lalu selanjutnya ada kekerasan-kekerasan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Florentino dan Gregorius. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rupa-rupa dimensi kekerasan. Kekerasan ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kekerasan psikologis. Kita sendiri tidak boleh terbelenggu untuk mengerti kekerasan hanya dari segi fisiknya saja. Ada banyak kekerasan psikologis pada manusia. Kekerasan psikologis pada manusia tuh nggak hanya pemukulan, cedera, maupun pembunuhan yang dapat menimbulkan penderitaan somatik manusia, melainkan juga kekerasan psikologis seperti kebohongan sistematis, indoktrinasi, teror-teror berkala, ancaman-ancaman langsung maupun tidak langsung yang melahirkan ketakutan dan rasa tidak aman itu sendiri. Lalu yang kedua ada kekerasan lewat imbalan. Kekerasan lewat imbalan ini nih seseorang yang dipengaruhi dengan memberi imbalan. Jadi orang yang mendapatkan imbalan mengalami kenikmatan atau euforia. Akibatnya orang tersebut tidak dapat berbicara secara kritis lagi. Taruhan mahal dimensi ini adalah kebebasan manusia. Ia terpaksa menjadi jinak atau menjadi nurut. Ini pun merupakan suatu bentuk kekerasan. Lalu yang ketiga ada kekerasan secara tidak langsung. Contoh kekerasan ini melempar batu ke rumah orang dan uji coba bom nuklir dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam peristiwa ini tetap ada kekerasan fisik dan psikologisnya. Meski kelihatannya tidak menimbulkan korban, namun hal itu tetap membatasi tindakan manusia dan membawa ketakutan terhadap diri manusia itu sendiri. Dan dua aksi tadi tampaknya tidak mengenai manusia secara langsung, tapi dampaknya luas bagi manusia secara fisik maupun psikologisnya. Lalu yang keempat ada kekerasan tersamar. Suatu kekerasan biasanya ada pelakunya. Jika tidak ada pelakunya, kekerasan tersebut disebut dengan kekerasan tersamar atau kekerasan struktural itu sendiri. Nah, di dalam kekerasan biasa, kita mudah melacak pelakunya. Kalau di kekerasan struktural ini sulit ditemuin pelakunya. Dan hal ini sering dikenal dengan istilah black power. Kondisi kekerasan struktural yang kita temukan sering juga disebut ketidakadilan sosial. Kekerasan yang tidak disengaja, kekerasan itu sengaja atau tidak disengaja dilakukan, tetaplah sebuah kekerasan bagi si korban itu sendiri. Lalu oleh karena itu dari segi korban, misalnya gagal atau cacat, maka kekerasan yang hanya dimengerti dari tolak ukur sengaja itu terlalu sempit dan melanggar rasa keadilan itu sendiri.
Lalu, kekerasan yang tidak sengaja sering dihubungkan dengan kekerasan struktural. Lalu yang kelima, ada kekerasan tersembunyi atau laten. Kekerasan yang tampak baik langsung maupun tidak langsung, mudah dilihat dan kasat mata. Namun kekerasan tersembunyi dapat saja sewaktu-waktu meledak atau menunggu seperti layaknya bom waktu. Contohnya, kekejaman yang laten adalah sistem-sistem yang mengendalikan dan membelenggu kehidupan banyak orang. Nah, contoh sistem itu seperti feodalisme, fundamentalisme, dan fanatisme. Selamat pagi Pak Deus dan teman-teman. Saya Gregoris Arya, nomor absen 14, ingin menyampaikan tentang wajah-wajah kekerasan. Jadi di dalam wajah-wajah kekerasan itu ada kekerasan sosial. Jadi pada kekerasan sosial ini, situasi diskriminasi yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dijarah atau dicuri dengan alasan pembangunan negara. Yang selanjutnya itu ada kekerasan kultural. Jadi dalam kekerasan ini terjadi ketika ada pelecehan atau penghancuran nilai-nilai budaya yang minoritas. Kekerasan kultural biasanya mengandalkan prasangka-prasangka kultural. Terkadang budaya yang menjadi budaya mayoritas di suatu daerah tertentu dijadikan budaya nasional tanpa sebuah proses yang demokratis, sementara budaya-budaya yang minoritas di daerah lainnya dilecehkan. Oke, selanjutnya ada kekerasan etnis. Jadi pada kekerasan etnis ini berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis. Biasanya karena ada ketakutan pada etnis-etnis tertentu yang menjadi ancaman bagi kelompok tertentu. Suku tertentu dianggap tidak layak, bahkan mencemari wilayah tertentu dengan berbagai alasan. Suku yang tidak disegani harus hengkang dari tempat tinggal yang sudah menjadi miliknya secara bertahun-tahun ataupun turun-temurun. Oke, selanjutnya ada kekerasan keagamaan. Jadi pada kekerasan keagamaan terjadi ketika ada yang melihat agama lain itu sebagai musuh. Kekerasan atas nama agama ini umumnya dipicu oleh pandangan agama yang sempit ataupun absolut. Jadi contohnya itu menganggap agama yang dianutnya merupakan agama yang paling benar. Yang kedua, menganiaya atau membunuh penganut agama lain dianggap sebagai tugas luhur. Kekerasan atas nama agama sering berpijak pada genderang perang, yaitu Allah harus dibela oleh manusia. Yang selanjutnya itu ada kekerasan gender. Kekerasan gender adalah situasi ketika hak-hak perempuan itu dilecehkan. Pemerkosaan terhadap perempuan dilakukan secara terpola dan sistematis. Kultur pria atau budaya maskulin sangat dominan. Dan kebangkitan wanita dianggap aneh dan mengada-ada. Salah satu penyebabnya karena budaya patriarki dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhitungkan peranan pada perempuan ataupun wanita. Oke, selanjutnya itu ada kekerasan politik. Kekerasan politik adalah kekerasan yang terjadi dengan paradigma politik adalah panglima. Jika sebuah negara melakukan kekerasan politik, maka demokratisasi seperti didekatkan penguasa. Semua yang berbicara kritis harus dibungkam dengan segala cara, termasuk dengan cara isolasi atau penjara. Tidak ada partai oposisi, kalau ada, partai itu tidak lebih sebagai boneka. Seingat saya, Indonesia pernah mengalami kekerasan politik. Oke, selanjutnya ada kekerasan terhadap anak. Contoh kekerasan terhadap anak yaitu anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja dengan jaminan yang sangat rendah sebagai pekerja murah. Selanjutnya, prostitusi anak tidak dianggap aneh karena dilihat dari sumber nafkah bagi keluarga. Misalnya masih merajalela ideologi-ideologi yang fanatik. Konservatisme pendidikan dan fundamentalisme pendidikan
tidak dicermati dan tidak dihindari, sehingga anak tumbuh dan berkembang secara tidak sehat. Selanjutnya ada kekerasan militer. Kekerasan militer ini berdampingan dengan kekerasan politik. Kekerasan terjadi karena ada militerisasi di semua bidang kehidupan. Cara pandang dan tata nilai militer merasuk sistem sosial pada masyarakat. Selanjutnya ada kekerasan lingkungan hidup. Pada kekerasan lingkungan hidup ini, sebuah sikap dan tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran eksploitatif. Dilihat bumi manusia tidak dilihat secara akrab dan demi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi manusia mengambil sumber daya alam secara besar-besaran dan tidak memperhitungkan untuk anak cucunya lagi. Selanjutnya, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomis paling nyata ketika masyarakat sudah tidak berdaya secara ekonomis, diberlakukan secara tidak manusiawi. Contoh konkret yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika ada orang yang terbilang cukup dalam bidang harta, menganggap dirinya tidak mampu agar mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga menurut saya secara tidak langsung tindakan tersebut merampas hak-hak orang miskin. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu sekarang saya juga akan menjelaskan akar dari konflik dan kekerasan. Analisis teori konflik menemukan alasan kekerasan, yakni berbagai bentuk perbedaan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kelompok yang satu ingin menguasai, bahkan mencaplok kelompok lainnya. Analisis fungsionalisme struktural berpendapat bahwa hampir semua kerusuhan berdarah di Indonesia disebabkan oleh disfungsi sejumlah institusi sosial, terutama lembaga politik. Dalam hal ini, negara gagal menerapkan sebuah politik yang menunjang integritas Indonesia sebagai satu bangsa. Selanjutnya ada gambaran kekerasan dalam kitab suci. Jadi gambaran kekerasan di dalam kitab suci ini ada di Injil Matius 26 ayat 47 sampai 56. Bisa di-pause dulu videonya untuk membaca ayatnya. Oke, kita lanjut pada kesimpulan. Jadi, Yesus itu mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi sebaliknya, kita harus mencintai musuh-musuh secara tulus. Yesus mengajak kita mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ditantang untuk selalu berbuat baik dan mencintai orang yang menyakiti kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.